Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin jamaah Masjid Al-Mubarak Trika yang semoga senantiasa Allah berikan taufik, Allah berikan hidayah, begitu juga kesehatan dan keistiqomahan di dalam menjalankan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur tentunya senantiasa kita limpahkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang Allah berikan kepada kita semua. Begitu juga salawat dan salam senantiasa pula kita curahkan, kirimkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, para sahabat-sahabat yang senantiasa menemani perjuangan beliau menegakkan kalimat la ilaha illallah. Hadirin Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi ini adalah kajian pertama setelah kita jeda ya, atau rehat dari dalam menjalankan berbagai macam ibadah di bulan suci Ramadan. Maka saya ucapkan kepada jamaah sekalian, taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita yang kita lakukan di dalam bulan suci Ramadan. Dan juga tentunya kita juga senantiasa berharap, senantiasa berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala masih mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan di tahun-tahun berikutnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tafsir kita pada juz amma, yakni pada surah An-Nasr. Ya, pada surah An-Nasr atau yang biasa kita kenal dengan awal ayatnya surah Idza Jaa Nasrullahi wal Fath. Surah An-Nasr itu juga biasa disebut dengan surah At-Tawdi', ya, surat perpisahan. Surah perpisahan. Karena surah An-Nasr adalah surah paling terakhir ya, adalah satu surah yang full yang turun paling terakhir. Jadi surah An-Nasr adalah surah terakhir yang turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi surah An-Nasr itu turun di tahun 10 Hijriah. Di tahun 10 Hijriah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusia 63 tahun. Jadi surah An-Nasr adalah surah yang terakhir turun ya. Kalau surah Al-Lahab yang kita bahas di pertemuan sebelumnya adalah surah yang di awal-awal turun ya. Adapun An-Nasr adalah surah yang di akhir turun ya. Meskipun setelah surah An-Nasr masih ada ayat yang turun setelahnya ya, tapi bukan satu surah full. Ada ayat seperti contoh surah Al-Baqarah, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun. Ada juga yang paling terakhir ayat yang turun adalah al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agamamu ya. Wa raditu lakumul islam madina, dan kami telah meridai bagi kalian agama Islam. Ya, itu adalah ayat yang terakhir turun. Adapun satu surah yang turun sekaligus terakhir itu adalah surah An-Nasr ya. Surah An-Nasr adalah surah Madaniyah ya. Meskipun turunnya surah An-Nasr itu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berada di Mekkah pada saat beliau melakukan haji wada.
haji perpisahan. Ya. Jadi meskipun turunnya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berada di Mekah ketika melakukan ibadah haji, tapi surah An-Nasr termasuk adalah surah Madaniyah. Ya, sebagaimana yang kita jelaskan sebelumnya, surah Madaniyah adalah surah yang turun setelah peristiwa hijrah. Ya, jadi bukan tempat turunnya. Dan surah Makkiyah adalah seluruh surah-surah yang diturunkan sebelum proses hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah. Ya, makanya surah An-Nasr termasuk surah Madaniyah karena turunnya setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Ya, meskipun pada saat surah An-Nasr ini turun ketika Nabi melakukan haji perpisahan atau haji wada, tentunya di Mekah, ya, di Mekah. Kenapa surah An-Nasr disebut dengan surah At-Tawdi', ya, atau surah perpisahan? Ya, karena dengan turunnya surah An-Nasr itu merupakan pemberitahuan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya ajal beliau telah dekat. Ya. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, nu'iyat ilayya nafsi. Ya, ketika beliau menjelaskan terkait tentang surah An-Nasr, apa kata beliau? Nu'iyat ilayya nafsi. Ya, saya berbelasungkawai. Ya, Allah memberikan belasungkawa, memberikan pemberitahuan kepada aku bahwasanya ajalku sebentar lagi. Ya. Dan memang setelah turunnya surah An-Nasr di tahun 10 Hijriyah, di usia Nabi SAW 63 tahun, itu menurut riwayat disebutkan oleh para ulama sekitar 80 hari setelah turunnya An-Nasr, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun wafat. Ya. Dan juga ketika Umar bin Khattab, ya, Umar bin Khattab berkumpul dengan beberapa para pejuang perang Badar, ya, para veteran-veteran perang Badar, ya, senior-senior yang terlibat di perang Badar. Ya, Umar bin Khattab itu mengajak sahabat Abdullah bin Abbas, ya, salah seorang sahabat yang junior, ya, Abdullah bin Abbas. Maka beberapa di antara senior sahabat, ya, senior perang Badar itu protes, ya. Kenapa Umar bin Khattab mengajak Abdullah bin Abbas, ya, pada saat itu yang masih berusia muda, ya, masih junior. Kami pun juga punya anak-anak, tapi kami tidak mengikut sertakan dalam pertemuan ini. Nah, kata Abdullah bin Abbas, tidaklah Umar bin Khattab mengajak saya dalam pertemuan tersebut kecuali Umar bin Khattab ingin, ya, memperlihatkan bagaimana kemampuanku di antara sahabat-sahabat senior. Maka ketika Umar bin Khattab bertanya kepada para veteran-veteran perang Badar, ma ra'yukum an suratin Nasr, ya, bagaimana pendapat kalian terkait tentang surah An-Nasr? Ya, maka beberapa sahabat menyatakan bahwasanya surah An-Nasr di situ adalah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk senantiasa bertasbih, ya, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, senantiasa memuji Allah dan juga senantiasa mengucapkan istighfar, ya. Dan beberapa pendapat-pendapat para sahabat yang lain, ya, beberapa sahabat juga diam, tidak mampu menjawab. Kemudian Umar bin Khattab beralih kepada Abdullah bin Abbas, ya, hakada takul, ya, apakah begitu juga pendapatmu wahai Abdullah bin Abbas? Pada saat itu Abdullah bin Abbas masih seorang yang umur belasan tahun, ya. Tapi Abdullah bin Abbas mempunyai kelebihan yang tidak dimiliki oleh sahabat-sahabat yang lain, ya. Beliau adalah sahabat yang paling ahli di bidang tafsir, ya, terkenal dengan gelaran turjumanul Quran, ya, terjemahnya Al-Quran. Memang paling ahli di bidang tafsir karena pernah didoakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma alihmu ta'wil, ya, ajarkanlah, berikanlah ilmu tentang ta'wil kepada Abdullah bin Abbas, ya. Dan memang di antara riwayat-riwayat dari para sahabat tidak ditemukan riwayat mengenai tafsir pasti riwayatnya itu jatuhnya merujuk kepada Abdullah bin Abbas, ya. Maka ketika Umar bin Khattab bertanya kepada Abdullah bin Abbas, apakah kamu pendapat demikian juga wahai Abdullah bin Abbas sebagaimana yang dikemukakan tadi oleh sahabat-sahabat yang lain? Tapi apa kata Abdullah bin Abbas? La, ya, tidak. Ya, surah An-Nasr, tapi kata Abdullah bin Abbas, surah An-Nasr ala ajli Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu menunjukkan tentang dekatnya ajal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Jadi mereka berpendapat
Abdullah bin Abbas berpendapat bahwasanya dengan turunnya An-Nasr itu adalah merupakan a'lamahullahu an ajali. Allah memberitahukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang dekatnya ajal atau kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Khattab pun berpendapat bahwasanya saya berpendapat seperti yang kamu yang kamu kemukakan wahai Abdullah bin Abbas. Kemudian dari sisi mana? Dari sisi mana sehingga Abdullah bin Abbas dan Umar bin Khattab itu mengambil kesimpulan ya bahwasanya dengan turunnya surah An-Nasr itu merupakan tanda dekatnya ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Yaitu dari ayat fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bertasbih, kemudian bertahmid, dan di akhirnya menyuruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk beristighfar ya. Karena kenapa? Sebagaimana kebiasaan syariat Islam, agama kita itu ada perintah untuk mengucapkan istighfar, ada perintah untuk beristighfar setelah kita melakukan suatu hal-hal yang mulia. Contoh misalkan, kalau kita habis sholat, ya, apa yang kita ucapkan pertama kali ketika kita sudah bersalamualaikum, yaitu mengucapkan istighfar sebanyak 3 kali. Ya. Begitu juga ketika kita selesai bermajelis taklim, apa yang kita ucapkan? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Kita disuruh beristighfar. Sebagaimana orang yang melakukan ibadah haji, ya. Orang yang melakukan ibadah haji itu ketika mereka selesai melakukan Arafah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma afidu ilai afadhan nas wastaghfirullah." Ya. Kemudian ketika mereka bertolak, ya, maka bertolaklah kalian sebagaimana bertolaknya manusia di padang Arafah, wastaghfirullah, dan beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua hal-hal ya setelah seseorang itu melakukan sesuatu yang mulia, ibadah-ibadah yang mulia, maka kita diperintahkan untuk mengakhiri dengan kalimat istighfar, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ya, ini yang banyak tidak diketahui oleh orang. Ketika kita berada di hari-hari terakhir bulan puasa ya, di bulan Ramadan, itu diantara amalan yang dianjurkan untuk kita lakukan ketika kita berada di akhir-akhir bulan Ramadan, itu adalah memperbanyak beristighfar. Ya, memperbanyak beristighfar. Gunanya apa? Istighfar itu setelah kita melakukan suatu ibadah dan kita setelahnya memperbanyak beristighfar, maka istighfar itu akan menutupi kekurangan-kekurangan ibadah yang kita lakukan sebelumnya. Ya, bisa jadi pada saat kita berpuasa mulai dari hari pertama ya sampai menjelang hari terakhir, ada begitu banyak di antara hari-hari atau puasa-puasa kita itu yang kita berpuasa tapi mulut kita juga mengucapkan ucapan-ucapan kotor atau mata kita melihat hal-hal yang dilarang. Maka dengan adanya istighfar kita di hari-hari terakhir, itu insya Allah akan menutupi ya kekurangan-kekurangan kesempurnaan daripada puasa kita. Ya, makanya di hari-hari terakhir di antara amalan yang disyariatkan kita itu adalah beristighfar. Nah, di sini di surah An-Nasr ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi sallallahu alaihi wasallam beristighfar, itu pertanda bahwasanya setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam sukses berdakwah ya selama 23 tahun ya, dengan bersusah payah, berjuang keras, dihina, dilempar sampai berdarah mukanya, ya, bahkan dikucilkan oleh keluarganya, diejek, dihina oleh Abu Lahab dan lain sebagainya. Tapi beliau tidak putus asa, ya, bahkan seluruh perbuatan Nabi mulai daripada beliau bangun dari tidur, beliau bangkit, beliau makan, semuanya karena Allah Subhanahu wa taala, dan sukses itu selama 23 tahun mendakwakan agama Islam. Maka disitulah Allah menyuruh Nabi untuk beristighfar ya. Di akhir-akhir ya, usaha beliau berdakwah dan sukses, maka Nabi pun diperintahkan oleh Allah untuk beristighfar. Tanda bahwasanya tugasmu telah selesai, ibadahmu telah selesai, dakwahmu wahai Rasulullah telah selesai, maka beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu dari sisi itulah sehingga Abdullah bin Abbas dan Umar bin Khattab mempunyai kesimpulan bahwasanya dari surah An-Nasr ini pertanda bahwasanya ajal beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sudah dekat. Dan memang setelah diturunkannya surah An-Nasr,
80 hari setelahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza jaa nasrullahi wal fath," ya. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, ya. Dan dimaksud dengan al-fath di sini adalah ketika Allah menceritakan, menginformasikan atau mengungkit tentang penaklukan kota Mekah, ya. Penaklukan kota Mekah. Jadi surah An-Nasr ini itu berkaitan dengan penaklukan kota Mekah, ya, yang terjadi di tahun 8 Hijriah. Yang terjadi di tahun 8 Hijriah. Jadi 2 tahun setelah sebelum turunnya surah An-Nasr ini. Ya. Tentunya penaklukan kota Mekah itu merupakan datangnya atau pertolongan Allah Subhanahu wa taala, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ketika diusir dari Mekah, hakikatnya Nabi tidak ingin meninggalkan kota Mekah, ya. Dalam hatinya beliau mengatakan, innaka la khairu ardullah, sesungguhnya wahai engkau kota Mekah, bumi Allah yang paling baik, ya. Tidak ada bumi Allah yang paling baik, yang paling afdal, yang paling mulia kecuali kota Mekah, ya. Bahkan Nabi pernah berniat bahwasanya saya tidak ingin tinggal di satu tempat kecuali di Mekah, ya. Jadi tapi mau tidak mau Nabi tetap harus meninggalkan di tahun 13, ya. Di tahun 13 ketika Nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau mau tidak mau meninggalkan kota Mekah dengan perasaan sedih, ya. Dengan perasaan sedih. Tapi ketika beliau berada di Madinah, maka beliau mulai menyusun pasukan, menyusun strategi, ya. Bahkan ketika terjadi perang Badar, ya, di tahun 2 Hijriah kalau tidak salah, di tahun kedua Nabi SAW berada di Madinah, itu Nabi hanya mampu membawa pasukan 300 pasukan. Itu perang Badar, ya. Dulunya di awal-awal Nabi melakukan perang melawan orang kafir Quraisy, itu Nabi hanya mampu membawa pasukan jumlahnya 300 pasukan. 300 kaum muslimin, ya. Tapi ketika menaklukkan kota Mekah, luar biasa jumlahnya. Nabi membawa pasukan 10.000, ya. 10.000 ketika beliau menaklukkan kota Mekah, ya. Tapi sesampainya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di kota Mekah, ya, dan Nabi memang datang ke kota Mekah itu tanpa ada peringatan tersebelumnya, dan memang Nabi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar orang-orang kafir Quraisy tidak mengetahui kedatangan Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersama pasukannya. Ya, itu doa Nabi selama perjalanan dari Madinah menuju ke Mekah. Ya, Nabi senantiasa berdoa agar orang-orang kafir Quraisy tidak mengetahui tentang kedatangan Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan pasukannya. Ya, karena memang pada hakikatnya Nabi tidak ingin terjadi pertumpahan darah. Ya. Tapi tentunya niat Nabi tetap ingin menaklukkan kota Mekah. Karena kenapa? Nabi sudah geram dengan orang-orang kafir Quraisy yang melanggar perjanjian Hudaybiyah, ya. Yang sebelum kan ada perjanjian Hudaybiyah, ya, yang melarang mengizinkan Nabi untuk melaksanakan umroh dan lain sebagainya, beberapa poin-poin di dalam perjanjian Hudaybiyah, tapi dilanggar oleh orang kafir Quraisy. Maka Nabi betul-betul ingin menyerang kota Mekah, tapi tanpa terjadi pertumpahan darah. Meskipun Nabi membawa pasukan 10.000, ya, dan yakin tentu pasti akan kemenangannya, tapi Nabi tetap berharap agar orang-orang kafir yang ada di Mekah itu tidak mengetahui tentang kedatangan Nabi beserta pasukannya. Ya, Anda kan tentu diketahui pasti orang-orang kafir Quraisy juga menyiapkan diri, ya, dan nanti ditakutkan akan terjadi peperangan. Ya, tapi tidak. Nabi masuk ke dalam kota Mekah dengan tanpa adanya pertumpahan darah. Setelah Nabi masuk dalam kota Mekah, ya, maka beliau berdiri di sisi Ka'bah, ya. Beliau berdiri di sisi Ka'bah. Tapi meskipun begitu, Nabi masuk ke kota Mekah dalam keadaan tawadu, merendah diri, tidak dalam keadaan sombong, ya. Andaikan pun meskipun Nabi masuk dalam kota Mekah dengan rasa bangga, mungkin itu hal wajar. Sebagaimana sebelumnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam begitu dihina, diejek, ya, diusir dan lain sebagainya. Ya, tapi setelah hijrah ke Madinah dan mampu menyusun pasukan dan memimpin pasukan sekian ribu banyaknya, ya, tentu hal wajar kalau misalkan Nabi masuk dalam kota Mekah dengan rasa bangga diri. Tapi tidak. Ya, Nabi seorang yang rahmatan lil alamin, seorang yang penyayang. Nabi masuk dalam kota Mekah dengan tertunduk, ya, dan penuh ketawaduan. Ya. Dan orang-orang
kafir Quraisy pada saat itu ada yang berlari masuk ke rumah mereka, ada yang berlindung di rumah Abu Sufyan, tapi ada juga yang masih ngeyel, ya tetap berada di jalan-jalanan, seakan-akan ingin menantang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Tapi apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berpidato di sisi Ka'bah, ya, berteriak kepada orang-orang kafir Quraisy, ya, ma dzanantu lakum anni fa'ilun bikum, ya, kira-kira apa perkiraan kalian, apa anggapan kalian, apa yang harus aku perbuat terhadap kalian, ya. Artinya Nabi memberikan mereka persangkaan, ya, kalau saya sudah berdiri begini dengan pasukan yang beribuan, 10.000, kira-kira bagaimana tanggapan kalian, apa yang harus aku lakukan kepada kalian, ya. Kira-kira apakah aku akan menyiksa kalian, apakah aku akan menghukum kalian, ya. Ya, kalau meskipun dijewer wajar, ya. Wah, ini dulu ejek selalu, ini dulu usir kak. Ya, andai kan Nabi mau seperti itu. Tapi orang kafir Quraisy mengatakan, sesungguhnya kamu adalah orang yang baik, ya, saudara yang baik, ya, anak dari seorang bapak yang baik. Ya, mereka memuji-muji Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, apa kata Nabi? Idhabu fa'antum mutlaqa. Ya, pergilah. Sesungguhnya kalian bebas. Ya, artinya tidak dihukum oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan itu merupakan penaklukan yang sangat dinanti-nanti oleh Rasulullah SAW. Makanya Nabi ketika berhasil menaklukkan kota Mekah, beliau sholat di waktu duha itu 8 rakaat. Ya. Berbagai riwayat mengatakan bahwasanya yang dilakukan Nabi adalah sholat sunnah duha. Ada yang mengatakan bahwasanya itu adalah bentuk syukur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dari situ juga ada ulama yang mengatakan kalau kita berada di kampung yang baru atau kita berada di rumah yang baru, hendaklah sholat, ya, minimal 2 rakaat sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ya. Dan setelah Nabi datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala, ya, tentunya apa yang dicapai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu semua merupakan adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang kita lakukan, keberhasilan yang kita dapatkan, kesuksesan yang kita rasakan, itu tentu semuanya adalah adanya karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan kita ketika kita berhasil melakukan sesuatu, sukses mendapatkan sesuatu, jangan kita katakan bahwasanya oh itu karena kemampuanku, oh itu karena kehebatanku, oh itu karena ilmuku. Tidak. Itu merupakan takabur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagaimana Qarun ketika disuruh berzakat, ya, mengeluarkan zakat di zaman Nabi Musa alaihissalam, ya, Qarun kan seorang yang dulunya adalah orang yang fakir miskin, ya, tapi Allah berikan dia ilmu fisika, akhirnya dia mampu dia mampu memproduksi emas, ya, mengolah emas sehingga Qarun menjadi orang yang kaya raya. Tapi akhirnya Qarun lupa daratan, ya, ketika disuruh mengeluarkan zakat oleh Nabi Musa alaihissalam, Qarun tidak mau, ya. Apa kata Qarun? Qala innama utituhu ala ilmin indi. Ya, sesungguhnya harta bendaku ini, harta Qarunku ini, harta bendaku ini aku dapatkan karena ilmuku, ya. Jadi Qarun lupa akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya, akhirnya Allah Subhanahu wa taala membenamkan, ya, melikuifaksikan Qarun beserta hartanya, beserta rumahnya yang begitu besar, harta bendahnya, emasnya seluruhnya dibenamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam tanah. Makanya biasa orang kalau mendapatkan emas, ya, mendapatkan harta di tanah, dia disebut apa? Harta karun, ya. Hartanya karun, ya, hartanya Qarun, ya, itu istilahnya orang. Jadi semua datang karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat yang kedua Allah katakan wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan kamu melihat, ya, setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam betul-betul menaklukkan kota Mekah, engkau melihat manusia masuk ke dalam agama Allah berbondong-bondong. Ya. Jadi setelah penaklukan kota Mekah di tahun 8 Hijriah, orang sudah berbondong-bondong memeluk agama Islam. Ya. Yang tadinya orang itu memeluk agama Islam dengan secara sembunyi-sembunyi, ya, dan secara diam-diam. Tapi setelah penaklukan kota Mekah, betul-betul manusia pada saat itu berbondong-bondong masuk memeluk agama Islam, menyaksikan, mengucapkan syahadat di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bahkan kabilah-kabilah yang lain disebutkan. Memang sebenarnya kabilah-kabilah yang lain itu dari dulu sudah banyak yang masuk ke dalam agama Islam. Ya, kan kabilah di Arab itu, kabilah induk itu adalah kabilah Quraisy. Ya, tapi mereka menunggu dulu. Kita lihat dulu perseteruan antara
Quraisy dengan Muhammad yang terjadi berpuluh-puluh tahun. Kita lihat kira-kira mana yang menang antara kabilah Quraisy dengan Muhammad. Kalau Muhammad menang, berhasil menaklukkan kabilah Quraisy, maka kita pun akan memeluk agama Islam. Ya, karena kabilah Quraisy adalah kabilah induk, ya. Induknya kabilah, induknya suku di bangsa Arab, ya. Makanya ketika Muhammad, seorang yang yatim, yang seorang yang dahulunya tidak punya apa-apa, berhasil menaklukkan kabilah Quraisy, maka dari situlah kepercayaan orang-orang kabilah-kabilah suku-suku Arab yang lain itu betul-betul mendapatkan kepercayaan bahwasanya apa yang dibawa oleh Muhammad SAW adalah sesuatu yang benar, ya. Dan itu juga ada kaitannya dengan yang akan kita bahas nantinya adalah surah Al-Fil, ya. Jadi dari situ setelah Nabi Muhammad SAW berhasil menaklukkan kota Mekah, ada psikologi yang didapat oleh orang-orang kafir Quraisy pada saat itu. Mereka punya pemikiran seperti ini. Tidaklah seseorang berhasil menaklukkan kota Mekah kecuali bahwasanya apa yang dibawanya adalah sesuatu yang benar. Karena kenapa? Dulu Abraha dengan berserta pasukannya yang begitu dahsyat, pasukan gajah, dan jumlahnya bahkan lebih banyak daripada jumlahnya Rasulullah SAW. Jumlahnya Rasulullah ketika menaklukkan kota Makkah itu 10.000 pasukan. Tapi jumlahnya Abraha dengan pasukannya yang gajah, ya, yang tentunya lebih hebat daripada unta, itu pasukannya 60.000. Jauh lebih banyak dari pasukannya Nabi Muhammad SAW. Tapi kenapa Abraha tidak mampu menaklukkan atau menghancurkan Ka'bah? Ya. Karena tentu apa yang dibawa oleh Abraha sesuatu yang salah, ya. Dan Allah pasti akan menjaga kota sucinya, menjaga Baitullahnya, rumahnya, menjaga Ka'bahnya dari sesuatu orang yang ingin menghancurkannya bila mana yang dibawanya adalah sesuatu yang salah. Ada orang yang ingin menaklukkan kota Mekah, tapi apa yang dibawanya adalah sesuatu yang salah, maka tentu akan dihalangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Abraha meskipun pasukannya 60.000 tapi tidak mampu menghancurkan atau menaklukkan kota Mekah, ya. Bahkan ketika Abraha mendekati kota Mekah, ya. Pada saat itu Abdul Muttalib, kakeknya Nabi Muhammad SAW, pada saat itu Abdul Muttalib sebagai pemegang kunci Ka'bah, ya. Pemegang kunci Ka'bah. Ketika Abraha sudah mendekati kota Mekah, Abraha menghentikan pasukannya, ya. Kemudian dia ingin menginfokan dulu kepada orang penduduk Mekah, ya, bahwasanya saya akan menghancurkan Ka'bah. Pada saat itu Abdul Muttalib yang dipercayakan oleh kabilah Arab untuk memegang kunci Ka'bah itu menghadap kepada Abraha. Apa kata Abdul Muttalib? Silahkan, kalau kau ingin menghancurkan Ka'bah silahkan, tapi tolong jangan ganggu unta-untaku, ya, jangan ganggu hewan ternakku, kambing-kambingku, untaku dan lain sebagainya. Abraha heran, bagaimana bisa kau mengkhawatirkan hewan ternakmu sementara kau tidak mengkhawatirkan Ka'bah? Apa kata Abdul Muttalib? Hewan ternak itu adalah ana rabbuhu, saya tuannya, ya. Itu adalah punyaku. Adapun Ka'bah biarlah Tuhannya yang menjaganya, ya. Jadi kata Abdul Muttalib, kalau hewan ternak itu saya punyanya, ya, saya tuannya. Adapun Ka'bah biarlah Tuhannya yang menjaganya. Dan betul Abraha tidak mampu mendekati Ka'bah. Allah mengutus burung ababil dengan membawa sebuah batu, yang mana batu itu batu kecil padahal, tapi batu itu dari neraka, yang mana bila mana mengenai kepalanya itu tembus sampai ke bagian bawah badannya, ya. Jadi disitulah psikologi orang-orang Arab ketika Nabi Muhammad SAW berhasil menaklukkan kota Mekah. Maka orang-orang Arab mengatakan, ternyata apa yang dibawa oleh Muhammad SAW itu adalah sesuatu yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Berbeda dengan Abraha, ya. Makanya Allah tidak mengizinkan Abraha menyentuh sekalipun Ka'bah, ya. Adapun Muhammad SAW dengan pasukannya yang 10.000 itu mampu menaklukkan kota Mekah. Dan maka dari situlah berbondong-bondong, ya, kabilah Arab, orang-orang Arab masuk ke dalam agama Islam di hadapan Rasulullah SAW, ya. Bahkan di tahun ke-9, karena proses penaklukan kota Makkah itu adalah terjadi di tahun 8 Hijriah. 8 Hijriah adalah ketika Nabi berada di tahun ke-8 di kota Madinah, ya. Makanya disebut tahun 9 Hijriah adalah Amul Wufud, ya, tahun delegasi. Karena begitu banyak utusan-utusan kabilah-kabilah yang di luar Arab, ya, di luar Mekah dan Madinah, itu banyak menemui Rasulullah SAW untuk
mengucapkan, menyatakan dirinya masuk ke dalam agama Islam, ya. Masuk ke dalam agama Islam. Makanya di tahun ke-9 Hijriah itu Nabi tidak sempat melakukan ibadah haji, ya. Nabi tidak sempat melakukan ibadah haji. Padahal kalau Nabi ingin melaksanakan ibadah haji bebas, karena Nabi sudah menaklukkan kota Mekah. Adapun di tahun-tahun sebelumnya itu Nabi kesusahan, ya, karena dihalangi oleh orang-orang kafir, ya. Dihalangi oleh orang kafir. Tapi di tahun 9 Nabi pun tidak sempat melakukan ibadah haji karena pada saat itu begitu banyak delegasi dan Nabi menerima tamu dari berbagai kabilah untuk menerima mereka, menyatakan bahwasanya mereka masuk ke dalam Islam. Dan itu merupakan nikmat Allah yang paling besar ketika banyak saudara-saudara kita yang mereka memeluk agama Islam. Makanya setelah di ayat selanjutnya Allah katakan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, ya. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu. Bertasbihlah wahai Muhammad, ya. Bertasbihlah, ketika kita bertasbih berarti itu kita meniadakan sifat-sifat negatif pada Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin ada beberapa pemikiran orang-orang pada saat itu, kenapa Allah tidak menolong langsung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika di berbagai perang? Mengapa Allah tidak langsung menolong Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menaklukkan kota Mekah? Mengapa ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masih di kota Mekah Allah tidak menolong langsung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari berbagai penindasan, penyiksaan? Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menolong Sumayyah, ya, sahabat Nabi SAW dari kalangan wanita yang syahid pertama kali, ya, orang syahid pertama di kalangan sahabat yang syahid. Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak menolong keluarga Yasir yang disiksa, yang ketika mereka menyatakan dirinya masuk Islam disiksa oleh tuannya? Kenapa Allah tidak menolong Bilal bin Rabah ketika disiksa oleh tuannya, ya? Jadi kita bertasbih adalah memuji Allah agar menghilangkan pemikiran-pemikiran negatif kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kenapa Allah nanti menunggu 23 tahun, ya, baru Allah Subhanahu wa taala betul-betul menolong Muhammad sallallahu alaihi wasallam menaklukkan kota Makkah, ya. Jadi kita bertasbih, ibaratnya kalau kita bertasbih itu kita menyingkirkan segala pikiran-pikiran negatif terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sih takdir saya seperti ini, ya? Baru nanti H+1 terkena musibah dia sudah berpikiran negatif kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi nanti hikmahnya nanti datang setelah 1 bulan kemudian, setelah 1 tahun kemudian. Dan Nabi SAW nanti hikmahnya ketika 10 tahun setelahnya, ya. Nabi SAW merasakan hikmahnya, Allah menyuruh Nabi SAW hijrah ke Madinah, mengumpulkan pasukan dan lain sebagainya, barulah berhasil menaklukkan hati-hati kaum kafir Quraisy pada saat itu. Jadi fasabbih, bertasbihlah memuji Tuhanmu wahai Muhammad. Kemudian wastaghfir, dan memohon ampunlah, ya. Memohon ampunlah kepada Tuhanmu. Itu yang saya katakan tadi. Ketika Nabi SAW, ya, di antara kebiasaan syariat kita selesai melakukan ibadah yang mulia, maka kita diperintahkan, dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beristighfar, ya. Beristighfar. Disinilah pertanda Nabi SAW selesai tugasnya berdakwah, ya. Melakukan ibadah yang mulia, maka beristighfarlah, ya. Beristighfarlah juga, istighfar itu adalah menjauhkan kita daripada sifat angkuh dan sombong, bahwasanya saya sukses berdakwah, saya sukses selesai sholat tahajud, ya, jangan dipamer, ya, jangan pamer. Justru kita dianjurkan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Selesai melakukan ibadah haji jangan pamer, ya. Kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Semoga dengan istighfar kita itu tanda bahwasanya Allah menyempurnakan ibadah yang kita lakukan sebelumnya, ya. Beristighfarlah. Ya, dari sinilah juga tanda bahwasanya Nabi SAW tugasnya telah selesai. Sebagaimana kalau kita melakukan ibadah-ibadah yang lain, kita dianjurkan beristighfar oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi apapun yang kita lakukan itu hendaklah kita selesai melakukan sesuatu. Istighfar itu tidak hanya karena kita melakukan sesuatu melakukan kesalahan, ya. Ada tiga mengapa kita dianjurkan beristighfar. Yang pertama karena kita melakukan kesalahan, ya, melakukan dosa dan maksiat, ya, kita dianjurkan beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mungkin karena kurangnya rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kurangnya rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita dianjurkan beristighfar. Karena begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan begitu banyak juga nikmat yang Allah berikan itu kita rasakan, tapi kita kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita dianjurkan untuk memperbanyak beristighfar, ya.
Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Ya, kemudian nanti pada hari di mana kalian akan ditanyakan ya tentang nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kau nikmat yang Allah berikan, kau gunakan dengan apa? Kau gunakan seperti apa? Kau gunakan untuk apa? Ya. Apakah kau mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut? Ya. Jadi karena kurangnya rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita dianjurkan untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang kemudian yang ketiga adalah kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menyempurnakan ibadah yang kita lakukan sebelumnya. Bila mana ibadah tersebut mungkin berbagai macam kekurangan, mungkin ketika kita sholat ya khusyuknya kurang ya, baru nanti Allahu Akbar pemikirannya sudah kemana-mana dan lain sebagainya. Ketika kita berpuasa ya mungkin di antara puasa kita ada yang kurang sempurna, berpuasa tapi masih berbohong, berpuasa tapi masih bergosip, berpuasa tapi matanya melihat hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya itu memang tidak membatalkan puasa, tapi mengurangi kesempurnaan daripada puasa kita ya. Ketika haji ya Allah juga menyuruh seseorang itu beristighfar setelah melakukan haji Arafah ya. Mungkin karena ketika haji niat kita mungkin kurang sempurna, kurang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, karena dicampur dengan karena ingin dipanggil oleh ibu haji, dipanggil oleh pak haji ya, ditempatkan di kursi yang VIP kalau datang ke pengantin ya. Itu kita dianjurkan untuk memperbanyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi saja ya yang bangun tidurnya karena Allah, yang makannya karena Allah, yang perbuatannya seluruh karena Allah, masih disuruh beristighfar oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana dengan kita? Ya, tentunya kita lebih butuh istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuba liman wajada fi sahifatihi aktsara minal istighfar. Ya, beruntunglah nanti orang yang mendapatkan dalam catatan amalnya ketika di hari kemudian, di hari hisab, ketika dibagikan buku catatan amalnya, dia mendapatkan banyak kalimat-kalimat istighfar dicatat di dalamnya. Ya, maka tidak rugi ketika kita senantiasa mengucapkan istighfar. Bahkan zikir sebenarnya yang paling ampuh itu, yang paling afdal adalah ketika kita beristighfar kepada Allah. Nah, karena kenapa? Karena ketika kita beristighfar terkumpul di situ. Ada zikir mengingat Allah, ada juga memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya kata para ulama, kalau zikir kayak subhanallah, kayak walhamdulillah itu merupakan pengharum ya, pengharum untuk badan. Adapun istighfar itu merupakan sabun ya. Sabun. Maka sebelum kita memakai wangi-wangian, kita memakai sabun dulu ya. Ketika kita mandi memakai sabun dulu, mensucikan diri kita dari badan kita dari kotoran-kotoran. Barulah setelah itu kita memakai wangi-wangian. Maka perbanyak istighfar dulu untuk mensucikan diri kita, membersihkan diri kita dari dosa-dosa, dari kotoran-kotoran maksiat. Setelah itu kita memakai wangi-wangian dengan memperbanyak bertasbih, dengan memperbanyak bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi setelah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ayat ini, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir ya. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan beristighfarlah. Maka setelah itu Nabi SAW di setiap rukuknya, di setiap sujudnya, apa zikir, apa doa ruku Nabi? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Ya. Yata'awwalul Quran, kata Aisyah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuksiru fi ruku'ihi wa sujudihi, adalah Rasulullah SAW memperbanyak dalam rukunya dan sujudnya mengucapkan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Jadi itu bacaan ruku dan bacaan sujud Nabi SAW setelah turunnya surah An-Nasr ini. Jadi menjelang 80 hari sebelum meninggalnya Rasulullah SAW, beliau memperbanyak bacaan ini. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Itu yang beliau baca dalam rukunya dan dalam sujudnya. Ya. Jadi bacaan ruku itu selain daripada subhana rabbiyal azim atau ketika sujud subhana rabbiyal a'la, itu Nabi di antara riwayatnya Nabi adalah bacaan doa rukunya dan bacaan doa sujudnya adalah subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Kata Aisyah, ya tawalul Quran, itu sebagai tanda bahwasanya Nabi mengamalkan isi daripada Al-Quran ya. Karena Nabi diperintahkan untuk bertasbih, bertahmid dan beristighfar, maka itulah yang dibaca oleh Nabi baik ketika sholat sunnah maupun sholat wajib. Ketika beliau ruku dan ketika beliau sujud, beliau membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Ya, maha suci Allah ya. Maha suci Allah Engkau ya Tuhan kami, ya Tuhanku,
wa bihamdika, dan kami memujimu, Allahumma ighfirli, ya Allah kami memohon ampunanmu. Nah, itulah senantiasa dibaca Nabi sampai Nabi meninggal dunia. Itulah yang dibaca Nabi SAW dalam rukunya dan di dalam sujudnya, ya. Maka patut juga kita sekali-kali di samping kita membaca subhana rabbiyal a'la ketika azim ketika ruku dan subhana rabbiyal a'la ketika sujud, ya, mungkin di salat-salat yang lain kita membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli, ya. Ya, Nabi disuruh beristighfar. Innahu kana tawwaba, sesungguhnya Allah Maha menerima taubat, ya. Ya, Nabi memang senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Bahkan disebutkan beliau katakan, wallahi inni la astaghfirullah fi kulli yawmin mi'ata marrah. Demi Allah, sesungguhnya aku senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala itu sebanyak 100 kali setiap hari, ya. Jadi Nabi saja yang sudah dijamin oleh Allah masuk surga, diampuni dosa-dosanya, tapi Nabi tetap beristighfar kepada Allah, ya. Beristighfar kepada Allah 100 kali dalam sehari. Maka bagaimana dengan kita, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Innahu kana tawwaba, sesungguhnya Allah Maha penerima taubat, ya. Ini kalau dibaca jangan dibaca banyak orang yang ketika imam dia baca innahu kana tawwab, ya. Tapi dibaca panjang, ya, innahu kana tawwaba. Ya, banyak orang dari sisi ini dia keliru cara membacanya ketika apalagi imam-imam orang tua, ya, mungkin karena sudah kebiasaannya dibacanya innahu kana tawwab, ya. Dia matikan di situ, tidak kan, padahal kan panjang di situ, innahu kana tawwaba, ya. Beda kalau kebalikannya ketika dibaca surah Al-Lahab, fi jidha hablum mim masad, tapi dikasih panjang, fi jidha hablum mim masad. Ya, harusnya mim masad. Ya, saya kira itulah jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala terkait tafsir ringkas mengenai surah An-Nasr, ya. Surah An-Nasr adalah surat terakhir yang turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu di tahun 10 Hijriah atau di umur Nabi SAW ketika berusia 63 tahun. Saya kira itu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada pertemuan selanjutnya pada kajian tafsir kita akan membahas terkait tentang surah Al-Kafirun, ya, surah Al-Kafirun. Saya kira itu, ya, saya kira mungkin untuk kali ini tidak usah ada pertanyaan, ya, karena masuk waktu juga sudah masuk, tapi tergantung nanti. Saya kira subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, itulah tadi jemaah sekalian apa yang disampaikan oleh Ustaz. Semoga bisa menjadi yang bisa diambil ilmunya, bisa kemudian bermanfaat untuk kita semua. Dan demikian mungkin untuk kajian kali ini. Semoga memanjangkan umur kita untuk kembali bertemu di hari Kamis. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita terkait fikih lisan yang juga insyaallah akan kembali dibawakan oleh Ustaz Abdillah insyaallah. Demikian untuk kajian kali ini. Kita dengan doa majelis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.